rasanya dia beda ini. Ini ada 2 ton. Ini setiap hari dipanen ya Pak? Malaysia pun kita kirim juga dari sini. Kurmanya itu untuk saat ini masih belum ada ya. Pak, keunggulan salak di sini? Manis, berair, salak Pondok Sinabung dan lonjong seperti ini. Ini adalah pemiliknya. Nah, pemilik pun ikut bekerja. Ladang kurma di Tanah Karo nggak perlu disangsikan lagi ya. Asal panen itu langsung udah ada yang nampung gitu ya? Udah ada. 3 kali seminggu ke Malaysia. Sini dulu erupsi gunung, pulang dari relokasi udah pada musnah. Kurma. Yang dari Inggris kurma? Iya. Ibu langsung ke Inggris? Enggak, bapak. Cukup sekali kawin aja Bu ya? Kalau sekali sorong itu dia misalnya berbunga, orang yang sudah ke Mekah pun sering kemari. Tapi yang mentah digunakan orang kan sama orang yang belum punya keturunan, program ibu hamil. Berarti kandungan di buah kurma itu ya? Itu makanya dia kental gitu, penyubur. Karena dia maaf cakap kalau laki-laki yang apa dia pengentalnya penyubur gitu. Sperma gitu ya Bu ya? Maaf cakap misalnya siap dia bersetubuh gitu kan, ada yang mau kencing gitu kan. Ini enggak, kalau dia misalnya udah campur dia kaki rapatkan yang keluar apanya tadi. Halo pemirsa dimanapun berada, siang hari ini saya sedang berada di Desa Kutambaru, Kecamatan Tigan Reket. Nah di samping saya ini Pak Nasib. Pak Nasib ini di sini lagi memilah-milah. Ini buah salak ini pemirsa. Ini salak jenis apa ini Pak Nasib? Ini pondo. Salak pondo ya. Salak pondo. Ini salak pondo ini pemirsa. Nah ini buahnya baru habis dipetik ini Pak ya? Iya betul Pak. Ini buah dari hasil ladang di sini ya di Tanah Karo ini. Buah salak di sini pemirsa. Ini rasanya dia beda ini. Dia lebih khas gitu ya Pak ya? Iya, karena mungkin dari hawa Gunung Sinabung atau gimana? Iya dari Gunung Sinabung karena cuaca dingin. Karena cuaca dingin ya? Iya. Ini salak segini banyak ini pemirsa. Nah, coba tunjukin ke pemirsa ini. Ini lebih kurang tadi saya ada tanya ke Pak Nasib. Ini ada sekitar 2 ton. 2 ton ya. Ini udah dibeli oleh pasar buah ataupun supermarket buah ya di Kota Medan. Jadi di sini terlihat ya Pak Nasib dan ibu-ibu di sini lagi apalah namanya memasukkan ke dalam ini jaring-jaring kuning ini pemirsa. Jadi jaring ini dimasukin sampai salaknya nih hampir penuh. Nah seperti ini ya contohnya. Nah ini, nah segini. Nah, nanti udah dimasukin ke dalam jaring kuning ini, baru lagi dimasukin ke dalam karung seperti yang di ujung sana. Coba tunjukin itu yang lagi diapai Bapak itu. Nah, nanti di dalam karung itulah baru ditimbang itu berapa beratnya ya satu karung itu. Ini mau dikirim jam berapa ini Pak Nasib? Tergantung siapnya Pak. Biasanya ini kalau 2 ton ini jam berapa selesainya ini? Biasanya siapnya jam 8 malam. Wah lama juga ya. Iya. Jadi ini setiap hari dipanen ya Pak ya? Tiap hari Pak. Dari ladang kita? Iya tiap hari. Kita bukan ke Medan aja, Malaysia pun kita kirim juga dari sini. Oh, berarti udah ke luar negeri juga? Iya. Selain Malaysia, Singapura? Hanya Malaysia aja kita, Pak. Malaysia, Aceh. Malaysia, Aceh ya. Untuk yang lokal di Aceh lah ya Aceh, gitu ya. ya. Jakarta ada masuk juga nih, Pak? Kita belum ada, Pak. Kalau ke Malaysia itu berarti melalui ekspedisi atau melalui kapal ekspedisi kapal ya. Berarti di Malaysia itu udah ada pengepulnya atau agennya juga? Udah ya? ada agen kita.
agennya memang orang dari sini juga atau gimana? Orang Malaysia, Pak. Kalau kirim kapal ke Malaysia berapa hari, Pak? Kalau kita Berangkat malam nanti besok sana jam 7 pagi. Oh, berarti cuma satu malam. Malaysia tujuannya di mana ini, Pak? Kuala Lumpur. Berarti hasil perkebunan di sini semuanya udah punya pasar ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi penjualannya nggak usah khawatir lagi, Pak. Di sini selain salak, apa lagi, Pak, buahnya? Kalau di sini salak, durian, kurma, kurma. pisang. Kebetulan kurmanya pun lagi belum ada buahnya, Pak ya? Iya, Masih lagi buah-buah apalah namanya, buah bermutik lah, bermutik. iya. Nah, pemirsa, itu kurmanya itu untuk saat ini masih belum ada ya. Jadi masih buah-buah baru, itu masih kecil-kecil. Jadi makanya saya nggak buatkan kontennya. Mungkin nanti di sekitar bulan berapa itu, Pak? Bulan 1 udah masak, Pak. Di sekitar bulan 1. Nanti masak. Bulan 1 baru kita buatlah itu kontennya ya, pemirsa ya. Ini salak ini, Pak. Dia tahan dari mulai kita panen ini, tahan sampai berapa hari, Pak? 10 hari, Pak, tahannya, Pak. 10 hari. 10 hari itu dia di ruangan dingin atau ruangan biasa? Ruangan biasa, Pak. Ruangan biasa ya. Pak, keunggulan salak di sini apa, Pak, dibanding dengan kota lain? Kalau salak sini dia manis, berair, ada asam-asamnya, jadi terasa lah dia. Segar-segarnya gitu ya? Iya, segarnya, iya. Beda sama Pondok Jogja. Kalau Pondok Jogja kan dia nggak berair, hanya manisnya aja. Garing, kering. Garing, iya. Kalau ini terasa dia. Pak, gini, kadang di pasaran itu kan kita kurang paham ya, salak pondok asli sama yang nggak asli itu nandainya gimana? Agak sulit. Bedanya dia kalau salak Pondok Sinabung dia lonjong seperti ini, macam salak Sidempuan. Oh gitu ya, tapi kalau salak Jogja kan dia bulat, bulat-bulat seperti ini dia pondonya. Itulah membedakannya. Dia salak Pondok Sinabung. Dia macam salak Sidempuan, dia lonjong dia. Nah, pemirsa coba lihat. Dia salaknya lonjong, terus dia meruncing ya ke atas ini. Nah, dari duri nggak bisa ditandai ya, Pak ya? Enggak, Pak. Inilah menandakan ciri khas dari Sinabung ini, pemirsa. Dia lonjong ke atas. Pak, ini harganya bisa naik, bisa turun juga? Kalau untuk saat ini naik harganya nih, Pak. Sekarang ini kalau per kilonya berapa? Kita ngirim ke Medan 12.000. 12.000. Iya. Nanti mereka lah itu yang mau mengecernya berapa ya, Pak ya? Iya. 12.000. Pak, ini kalau dari mulai pembungaan, Pak, sampai siap panen begini, berapa bulan, Pak? 3 bulan, Pak. 3 bulan ya. Satu pohon itu, Pak, bisa berapa kilo, Pak? Satu pohon Maksimalnya? bisa 6 kilo. Satu batang itu 6 kilo. 6 kilo. Iya. Terus itu 6 kilo itu udah habis dipanen, kita tunggu lagi lah bulan berikutnya ya. Iya. Lumayan banyak juga ya 6 kilo ya. Iya. Dia satu tandan itu bisa 3 kilo. Jadi satu batang bisa dapat 2 tandan. Berarti kalau panen salak ini, Pak, satu tandan itu langsung dipotong semua, ditebas semua? Iya, potong semua. Dia bukannya dipilih yang besar, kecil? Enggak, kita potong semua. Karena udah sama masaknya, ukuran masaknya sama semua satu tandan itu. Oh, salak itu gitu ya? Iya. Oh. Hanya bedanya ada besar ada kecil, itu aja yang kita pisahkan. Oh, tapi kalau buah-buah lain enggak gitu ya? Enggak. Dia dalam satu tandan misalkan masaknya beda-beda ya, Pak ya? Iya. Di sini ada berapa orang pekerja nih, Pak? Kalau pekerjanya 35 orang, Pak. 35 orang. Setiap harinya. Setiap hari ya, Pak ya? Iya, Berarti setiap hari ibu-ibu ini beginilah, Pak ya? Memilah-milah buah ini ya, Pak Iya. ya? Nanti setelah dipilah ini, biasanya mereka kalau pagi aktivitasnya di ladang? Iya, manen dulu. Manen. Habis dipanen nanti diantar kemari baru dikemasi. Berarti ibu-ibu ini pun udah terlatih juga manen? Udah, Pak, udah. Oh, bukan hanya memilah aja ya? Enggak, udah pandai semua, Pak. Jadi kebun buah apanya, Pak? Buah salak ini di area dalam juga ya?
Iya, ada yang di dalam, ada yang pinggir jalan. Karena kan sudah hampir seluruh ini punya salak Pak yang punya kebun kurma ini. Pak, berarti mayoritas untuk masyarakat di sini udah ke buah-buahan semua, Pak ya? Iya. Sayur mayur, Pak, udah mulai pelan-pelan ditinggalin. Iya, rata-rata ini udah semua menanam buah-buahan. Makanya bentar lagi Tanah Karo sudah menghasil buah-buahan, bukan sayur-sayuran lagi. Kenapa gitu, Pak? Apa buah ini lebih menguntungkan atau gimana, Pak? Karena sekarang sudah mudah untuk memasarkannya. Udah banyak supermarket gitu. Iya. Kalau kita hitung dari nilai perawatan, Pak, buah sama sayur, Pak, kan lebih murah sayur ya? Iya, tapi kan daya jualnya tergantung agen dia, Pak. Terus yang bikin harga agen gitu? Agen, iya. Kalau ini kan kita sendiri memasarkannya. Berarti pas lagi di ladang itu buahnya sedikit, harga naik gini ya? Iya, betul. Oh gitu ya. Iya. Berarti ini sekarang masih bertahan di harga yang tadi ya, Pak ya? Iya. Bisa naik lagi nggak, Pak, ini kira-kira? Kalau ini harga ya masih segitulah, 12.000 paling tinggi. Pak, kalau buah lain, Pak, dia kan ada bulan-bulan tertentu musimnya, Pak. Nah, kalau salak ini gimana? Sama juga, Pak. Sama. Dia pun ada juga musim-musimnya. Dia tracknya ini di bulan berapa, Pak? Dia tracknya di bulan 4, 5, 6. 4, 5, 6 ya? 3 bulan itu track ya, Pak? Iya, Pak. 4, 5, 6 itu musim tracknya. Nah, pemirsa, rupanya buah salak ini pun ada tracknya juga ini. Menurut Pak Nasib tadi dia di bulan 4, 5, 6 ini tracknya. Berarti di bulan kosong itu perawatan pohonnya gitu atau gimana, Pak? Iya, di saat track itu situlah kita perawatan, Pak. Kita aktif perawatan. Pak, menanam pohon salak ini, Pak, ribet nggak, Pak? Hamanya atau gimana, Pak? Kalau hamanya di sini apa? Wawong, kumbang badak. Kumbang badak, dia nyerang ke buah atau ke pohon Dia Pak? ke pohon, Pak. Ke pohon. Berarti batangnya itu kayak kayak mangga penggerek batang Penggerek, gitu ya? iya. Oh. Ngobatinnya pun susah ya, Pak ya? Susah, harus dikupas dulu lah, dipotong dulu pelepahnya, baru kita semprot langsung. Udah gitu kan pohon salak ini, Pak, durinya kan banyak kali ya, Pak? Iya. Kita ada alat kita untuk menghancurkan duri. Ada mesin kita. Makanya setiap pemotongan pelepah langsung kita giling. Jadi supaya wawong tadi, kumbang badak tadi kan nggak menyebar. Iya, iya. Makanya langsung kita giling. Tapi kalau mangga yang setahu kita ya, pengalaman kita sih, mangga itu tinggal kita bor aja, kita masukin obat ke dalam, nanti mati sendiri dia ulatnya. Bor ke batang. Tapi kalau salak mungkin cara perawatannya beda ya, Pak ya? Iya. Di sini menggunakan pupuknya pupuk kimia atau organik? Kalau salak kimia, Pak. Kimia ya? Nggak ada dipaduin kayak campuran organik atau apa? Ada juga, organik ada. Sekarang kebanyakan nggak dipupuk lagi pun, Pak. Karena kalau dipupuk pun jadi separuh sama kita, macam bilang Bang Indra, nggak usah dipupuk salak itu, karena dipupuk pun banyak nih, Pak. Yang diambil apanya, Pak? Pupuknya? Buahnya, Pak. Oh gitu. Iya. Oh, maksud Bapak kalau dia dipupuk itu buahnya banyak diambil sama? Kita kan pakai jadwal pemanennya, maksudnya kalau ladang ini minggu depan kita panen, bukan setiap hari kita cari. Kita kan manennya ada jadwalnya. Jadi begitu jadwalnya kita panen, udah dulu memanennya. Tapi biasanya di seputaran Tanah Karo, Pak, perkebunannya itu kayak dulu. Kalau sekarang nggak lagi. Sekarang udah rawan. Ya itulah pemirsa, resikonya apapun usaha kita itu resikonya pasti ada ya, pemirsa ya. Yang contohnya seperti yang baru dikatakan oleh Pak Nasib itu, kalau manakala udah mau siap panen itu harus dijaga. Berarti siap panen itu harus dijaga ketat ya gitu, Pak? Sebelum panen 3 hari mau panen sudah kita jaga. Iya. Di ladang nggak ada Pak, dilepas ataupun dipelihara kayak anjing atau apa gitu? Bukan anjing lagi, ada uang namanya itu. Dia yang jaga ladang kita itu. Apa namanya? Uang, Apa uang itu, panggilannya. Pak?
Dia yang jaga pondok kita. Uong maksudnya Bapak? Nama panggilannya. Itu apa itu? Dia yang jaga malam situ. Dia yang namanya Uong. Panggilan kerja sehari-harian, dia dipanggil Uong. Oh. Jadi dia yang jaga di ladang itu, kita buat pondoknya. Itu saja pun bisa kehilangan. Bisa kehilangan kita. Berarti si pinter lah gitu. Iya, tahu dia jam tidur yang jaga. Padahal kalau kita kaji Pak, pohon salak ini durinya kan banyak kali ya Pak ya. Kalau yang nggak betul-betul dia ahli di sini Pak, mungkin luka-luka ya semua tangannya ya. Kita gini Pak, kita kan salak kita luas Pak. Iya. Luasnya kita sudah punya khusus perkebunan salak kita. Kita di sini ada 46 titik. Satu titiknya itu hampir ada yang 2 hektar, ada yang 5 hektar. Jadi perawatan kita sudah memang betul-betul. Nah, jadi kita duri itu nggak ada lagi. Setiap harinya pekerja kita untuk mangkas itu ada, makanya nggak sempat durinya berserak situ. Makanya gampang untuk mengambilnya. Kita memang udah betul-betul kita rawat. Nah pemirsa, Pak Nasib baru mengatakan ladang salak di sini ya Pak ya. Ada 46 titik pemirsa. Jadi masing-masing titik itu minimalnya itu ada sekitar 2 hektar lebar. Nah jadi berarti memang perkebunan di ini namanya perkebunan apa nih Pak? Ini perkebunan kita kebun kurma juga namanya Pak. Kalau di Malaysia kebun kurma itu sudah memang taunya hasil salak pun dari kebun kurma ini Pak. Nah inilah pemirsa menandakan ya kalau memang bahwasannya kebun kurma ini memang betul-betul serius ya pemirsa ya untuk mengolah hasil pertanian buahnya di sini ya. Tadi kan 46 hektar itu bukannya lahan yang kecil loh itu pemirsa, itu udah sangat lebar sekali itu. Sayangnya dia terpisah ya Pak ya. Kalau seandainya jadi satu, wah itu lebih enak ngontrolnya Pak ya. Iya, kita terpisah Pak. Pak tadi Pak Nasib bilang salak ini hasilnya dari kebun kurma. Apa memang ada kurma harus ada salak ya Pak? Bukan Pak. Kita kan maksudnya dari nama perkebunan kita kan dari dasarnya kita buat kebun kurma. Oh gitu ya. Iya, jadi setahu orang dari mana salaknya? Dari kebun kurma. Oh iya, iya. Dari mana salaknya? Dari kebun kurma. Jadi saya kira kita tanam pohon kurma harus ada pohon salak. Saya kira sih begitu tadinya. Rupanya dari mana salaknya? Dari kebun kurma. Berarti di sinilah gitu ya. Iya, contohnya macam di pajak buah Brastagi. Ini salak dari mana? Dari kebun kurma Tanah Karo. Nah, jadi orang sudah mengerti. Oh iya ya, saya paham itu ya. Oh berarti memang dari sini udah terkenal rasanya gitu ya, Pak, ya. Pak. Iya. Oh, rasa aromanya gitu ya. Oh. Karena kan kebun kita memang betul-betul terawat, jadi buahnya pun berkualitas. Nah pemirsa, kalau misalkan di Kota Medan, misalkan pemirsa lagi beli salak ini entah di supermarket manapun lah itu, coba aja tanya ke pegawai ataupun siapalah yang apa ya menjaga di supermarket itu, ini salaknya dari mana. Kalau dibilang salak dari kebun kurma, nah inilah dia sekarang yang di sini salaknya nih pemirsa. Begitu maksud Pak Nasib tadi. Iya. Kalau umumnya memang salak sinabung. Salak sinabung ya Pak ya. Iya. Tapi kan salak sinabung ini yang tahu orang rasa kan, tahu orang salak kebun kurma itu yang tahu orang rasa. Iya. Nah jadi gini pemirsa, misalkan di lereng Gunung Sinabung ini ya, misalkan ada 10 petani ini, 10 petani ini sama ya misalnya nanamnya salak. Nah, jadi maksudnya Pak Nasib ini pun begini pemirsa, dari 10 orang petani ini rasanya pastinya nggak ada yang sama gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, jadi teknik dan cara mereka ini merawat tanaman ini bagaimana itu ya itu masing-masing lah gitu pemirsa. Ibaratnya kayak kita itu beli makanan ya Pak ya, sama-sama ngolah bahannya itu sama ya, beda rasa. Tapi kokinya beda, rasanya udah pasti ada sedikit berbeda. Begitulah dia di sini. Nah kalau yang dirawat itu dengan sungguh-sungguh sudah pasti rasanya pun jauh lebih enak gitu. Iya, betul. Tapi yang iya pun harus dibarengi dengan doa ya Pak ya. Iya betul, Pak. Betul, iya. Nah pemirsa coba lihat itu tadi kan satu tumpuk kita lihat ya, ini sekarang udah mulai habis itu di
dimasukkan ke dalam jaring kuning oleh ibu-ibu itu, memang ibu ini kerjanya pun udah pada terlatih semua itu. Jadi bukannya abal-abal lagi ini. Nah, yang di ujung sana itu yang bagian yang udah dikarungi itu nanti mau diangkat ke mobil ya, diantar. Berarti ini pengantaran kita yang ngantar ya Pak ya? Iya, kita sendiri. Bukan dari pihak supermarket yang jemput ya? Bukan, kita sendiri. Pakai mobil apa? Cold diesel Pak? Kita kalau minimarket L300 motor kecil. Oh, L300 2 ton udah bisa itu ya? Kalau ke Tanjung Balai baru naik truk besar cold diesel. Oh, Tanjung Balai pun langsung ngantar ke sana Pak? Kita juga langsung ngantar. Berarti kalau dari sini ke Tanjung Balai lewat 1000 dolok ya siantar ya? Iya, bisa. Iya, 1000 dolok. Nah pemirsa, inilah dia jaring-jaringnya ya. Dia masih dalam bentuk roll. Nanti baru dipotong. Kira-kira inilah segini ukurannya. Sekitar ada 40 cm. Nah nanti yang seperti diikat oleh ibu ini, bawahnya diikat. Nah, ini saya contohkan satu ya. Nah, ini dia diikat di sini. Nanti baru dari atas inilah dimasukin buah salaknya nih. Nah di sini pekerjanya ya pemirsa, ada, kalau saya perhatiin ada bagian masing-masing. Contohnya ibu ini memotong jaring kuning ini. Nah di bagian sana ibu itu mengikat ya pakai karet buah salak yang udah dimasukin ke dalam jaring. Nah di sebelah sini itu ada ibu-ibu yang menyortir besar, maksudnya buah yang jelek gitulah. Nah, jadi mereka ini ada tugasnya masing-masing gitu. Nah di ujung sana bapak itu terlihat lagi masukin ke dalam karung itu buah-buah yang udah diikat tadi di jaring kuningnya. Jadi sepertinya sangat kompak sekali cara kerjanya ibu-ibu di sini ya. Itu tengok sebentar aja udah habis, itu udah kelihatan keramiknya. Tadi kan masih menggunung salaknya tuh. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Nah pemirsa, ini tepat di samping saya ini adalah Ibu Singarimbun, Boru Singarimbun ya, ataupun Mama Indra. Jadi Mama Indra ini, Mama Indra aja lah kita panggil ya. Mama Indra. Nah jadi Mama Indra ini adalah pemiliknya dari usaha perkebunan ladang buah kurma, buah salak, dan buah naga di sini pemirsa. Dari tadi saya melihat ini seorang sosok ya, walaupun dia seorang pemiliknya di sini pemirsa, tapi coba pemirsa lihat. Nah pemilik pun ikut bekerja di sini, bukannya duduk santai atau gimana ya. Ini mencontohkan memang keseriusan dari ladang ini pemirsa. Jadi kalau buah hasil dari ladang kurma di Tanah Karo nggak perlu disangsikan lagi ya pemirsa ya. Ini sebagai contoh di sini ya. Ini bosnya pun langsung turun tangan kerja. Iya. Ibu dulunya ada sempat tanam sayur juga Bu di sini. Dulu sempat ada sayur putih. Sayur putih, cuman sayur putih harganya pun kurang ya Bu ya. Jadi Bu semenjak udah Ibu pindah ke buah ini Bu, rasanya mau pindah ke sayur lagi gimana Bu? Mau? Ini pun nggak terkerjakan lagi, Pak, udah tua saya. Ibu sekarang umurnya udah berapa? 67. 67 ya. Tapi masih sehat kok Bu. Ya. Anak Ibu berapa orang udah? 3 orang, Pak. Anak di sini atau di mana Bu? 2 di Medan, 1 di sini. Berarti yang satu di sini membantu Ibu ya? Iya.
Nah ini pemirsa, ini yang agak besar ini Pak Nasib ya? Iya itu. Nah ini yang agak besar ini disortir di dalam karung. Iya itu. Nah ini yang mau diikat sama ibu ya, biar saya langsirin ya bu. Nah ini Mbak Indra, ini salak ini. Nah, Gimana Mbak Indra ya? Ini setiap hari Mbak Indra, ini pokoknya asal panen itu langsung udah ada yang nampung gitu ya? udah ada. Oh. Udah ada langganan. Berarti langganannya ke supermarket atau pedagang pasar induk atau gimana? Ke supermarket sebagian, pasar induk sebagian. Tapi yang lebih seringnya itu ke supermarket. Supermarket. Kalau itu udah 4 tahun kita berlangganan. Berlangganan ya. Berarti mereka itu udah kontrak atau gimana, Mbak Indra? Enggak, kita sediakan aja barangnya. Pokoknya setiap ada barang mereka tetap mau ya. Besok dia butuh ini hari udah ditelepon, kita atur sini gitu. Oh, kalau gitu ya udah enak ya, Mbak Indra ya. Jadi hasil ladang kita itu nggak usah bingung lagi kita mau jual kemana ya. Enggak, udah ada yang nampung semua Pak. Iya, kalau gitu sih udah apalah yang kita takutin kan Mbak Indra, kalau kita itu punya ladang ini nggak bisa jualnya. Kalau kita keluar pun 3 kali seminggu ke Malaysia, ke Mbak Indra, saya mau nanya dikit. Suka duka pasti ada ya nanam ini ya. ya jelas lah. Dari dulu Mbak Indra bisa ceritain nggak dukanya gimana, sukanya gimana gitu. Dukanya dulu Jadi pemirsa kan di luar bisa tahu loh Mbak Indra. Jangan mereka itu nanti ngelihat Mbak Indra ini sekarang ini sukses ya, dilihatnya Mbak Indra sukses aja gitu. Jadi mereka pun perlu tahu pahitnya Mbak Indra itu gimana. Pahitnya pun apa? Lama kali sini dulu erupsi gunung, udah pulang dari relokasi udah pada musnah. Terus dipotong yang kering, tinggal pucuknya itulah dirawat balik. 1 tahun kami itu nggak kepekan karena erupsi Gunung Sinabung. Oh, berarti waktu erupsi itu Mbak Indra di sini pun kena dampaknya ya? Semua kena ini. Jadi waktu itu ada mengungsi nggak? 4 bulan kami di kampung orang Pak, ditinggalkan ini kampung. Oh, berarti sebelum Gunung Sinabung erupsi dulu pun udah sempat nanam pohon salak ini ya? Iya, 2006 pun udah kami nanam. Kami awalnya dulu nanam sini. Oh gitu. Musuh kita dulu ngangkat dari Sleman. Oh iya ya nak. Jadi setelah erupsi Gunung Sinabung itu Mbak Indra, ini berarti bibit-bibit salak yang dulunya ditinggalin lah ya, terbengkalai ya? Iya terbengkalai dia, udah kering semua kan, terus tinggal pucuknya gitu dipangkas, pupuk balik, taruh kompos, balik kembali. Jadi 1 tahun kami udah nganggur, harus nanam modal terus. Gitu. Nah pemirsa, disitulah kesedihannya warga di sini, terutama Mbak Indra ini ya pemirsa ya. Pada saat erupsi Gunung Sinabung itu semuanya pada rusak, pohon-pohon buahnya di sini pemirsa. Jadi cerita dari Mbak Indra ini 1 tahun mengeluarkan modal terus lah untuk biaya perawatan ya, untuk pohon-pohonnya agar dengan harapan bisa tumbuh bagus kembali ya Bu ya. Tapi Bu, syukurnya semua ladang Ibu pohonnya tumbuh bagus kembali ya Bu ya. Iya, dipangkas dia tumbuh bagus, tapi kita setahun nunggu baru panen. Bu, waktu erupsi itu Bu, dampak dari abu vulkaniknya itu Bu, itu berapa lama Bu untuk tanah itu Bu? Kalau untuk tanah bagus bikinnya, karena itu kenapa seperti dolomit dia. Oh gitu. Subur tanah. Iya, dolomit itu berarti dia menetralkan asam ya Bu ya? Iya, naikkan pH tanah. Di sini pH-nya berapa Bu? Ada 6,5 Bu, 7? Biasanya kalau di tanah yang bagus itu sekitar 6,5 sampai 7 Bu. Ini sekarang agak kasaman dia, makanya itu dolomit udah datang itu udah diukur baru-baru ini 6 belum 6, cuma hari itu 7. Berarti tekstur tanahnya pun bisa berubah-ubah di sini ya Bu ya. Iya. Ibu di sini kerjanya maksud saya Bu ikut dengan para pekerja juga Bu, mulai mereka kerja sampai mereka berhenti. Kalau saya di sini aja tetap, kalau datang salak saya bantuin orang ini gini. Saya juga pensiunan guru saya Pak. Oh Ibu bekas pensiunan guru. Saya dulu guru SMA. Oh di sekolah mana Bu? Di Brastagi sana. Oh. SMA 1. Berarti dulunya waktu masih jadi guru setiap hari pulang pergi Brastagi ya Bu ya? Pulang pergi. Jadi semenjak ladang Ibu ini udah mulai besar, Ibu udah fokus kemari lah Bu ya? Iya, udah pensiun 7 tahun, udah 67 umur saya. Tapi
Dari apa Bu? Dari hasil ladang ini kan Bu, anak-anak pun udah pada jadi semua ya Bu ya? Udah kerja 3-3. Ibu cucu berapa orang Bu? 8. 8 orang ya. Iya. Dari tadi saya nggak ngelihat Bapak Bu. Oh, apa dia ke Brastagi, dia berobat, habis obatnya. Oh. Bu, di sini cuacanya apa ya Bu ya? Angin memang kelihatan panas Bu, tapi anginnya dingin ya Bu ya? Iya. Tropis juga sini. Jadi Bu, waktu erupsi gunung itu Bu, rumah ini Ibu sempat tinggalin ya Bu ya, berarti kan? Kosongin kan? Waktu erupsi rumah ini belum dibangun. Oh, belum ada ini berarti Bu? Belum nanam kurma, kami ini kan ditanam 2017. Nah, begitu kami pensiun, gitulah kami nanam, pulang dari mengungsi dari lokasi itu, ambil bibitnya ke Inggris. Ini kan bibit dari Inggris ini. Salah, ini dari Inggris? Ini dari Sleman, Jogja. Oh, dari Sleman. Oh, kurma. yang dari Inggris kurma. Iya. Ibu langsung ke Inggris? Enggak, Bapak. Oh, Bapak ke Inggris. Nah, Bu, Bapak ke Inggris mencari bibit kurma. Bapak di Inggris itu berarti udah punya teman atau gimana? Ada keluarga sana. Oh, keluarga Ibu ada yang di Inggris? Ada kerja di sana dia. Oh, berarti channelnya dari keluarga Ibu ya? Iyalah. Iyalah, itu mengajak kami dulu. Terus kan ada buku paduannya, buku petunjuk, itulah kita ikuti bagaimana cara penanaman, pemupukan, pemangkasan, pemanenan, pemasaran, semua-semualah. Jadi pada saat Ibu ngambil bibitnya ke Inggris Bu, untuk di sini berarti belum ada yang nanam kurma ya Bu ya? Belum. Ada nanam sih, tapi kadang-kadang jantan semua, nggak ada betina. Apa yang mau diserukan? Ini harus 10% jantannya baru bisa. Jadi waktu kita beli bibitnya di Inggris itu bukan kita nggak bisa pilih mana bibit jantan mana betina? Kecambahnya dibawa dari sana, gini dia. Gini Kecambahnya. Oh, berarti dibudidayakan di sini ya Bu? dia akan sini ambil polybag apa itu sekilo itu masuki nanti sudah segini Baru pindahkan ke tanah ya Bu? lapangan gitu. Ini cara kawinnya pun hampir mirip kayak salak lah berarti Bu ya? Sama. Berarti dia kan cukup sekali kawin aja Bu ya? Kalau sekali sorong itu dia misalnya berbunga, tunggu lagi bunga berikutnya. Karena ini bunganya pun bukan tiap hari dia tumbuh, makanya yang tukang nyerbu tiap hari jalan-jalan. Sekarang karena udah cukup apanya, kalau misalnya salak ini sudah cukup dari apanya, karena di sini kan sudah salak semua, jadi serangga-serangga ini pun udah cukup dia sama ditabangan gitu. Ibu sebelum nanamin salak ini Bu, sempat nggak nanam jeruk Bu? Sempat, jeruknya dulu kita tanam. Sekarang ini jeruk Bu, biaya perawatannya tinggi kali ya Bu ya? Iya, nyemprot tiap hari, tiap seminggu sekali nyemprot. Kalau enggak gugur. Lalat buahnya itu yang ngeri Bu. Kalau ini lalat buah nggak mau ya Bu ya? Enggak, ini wong aja yang apa kan tangkinya itu. Iya, kayak apa dia masuk ke dalam batang ya Bu ya? Kayak jangkrik dia. Ya pemirsa, itulah suka duka ya jadi seorang petani ini. Jadi pemirsa itu ngelihat ibu ini untuk saat ini begini. Nah itulah tadi ibu ini pun udah cerita ya suka dukanya waktu erupsi Gunung Sinabung itu sempat bertahun-tahun juga ya mengeluarkan dana untuk biaya perawatan pohon-pohon buahnya di sini. Terus Bapak sempat juga lah ke Inggris untuk membeli bibit-bibit kurma lah itu. Cuman herannya Bu, kenapa ya kepikiran bisa mau nanam kurma Bu? Karena diajak sama keluarga itu, coba tanam di tanah karo katanya. Kita coba, kita memberanikan diri. Ibu nggak mikir dulu kurma itu hidupnya di daerah gurun, Arab yang panas, sedangkan di sini dingin Bu? Itu makanya kadang-kadang orang yang sudah ke Mekah pun sering kemari. Kenapa berbuah di daerah pegunungan gitu. Jadi orang itu pun aneh rasanya, dia kemari berkunjung gitu. Gitu ya. Tapi nyatanya memang hasilnya bagus ya Bu ya di sini ya. Iya. Sayangnya kemari belum ada pula ya Bu buahnya. Iya, waktu raya haji itulah puncaknya ini. Bu, kalau buah kurma itu Bu yang bagusnya buah mentah atau buah yang matang Bu? Dua-dua bagus, tapi yang mentah digunakan orang kan sama orang yang belum punya keturunan. Formil katanya, program ibu hamil. Oh. Jadi itu apa memang udah terbukti Bu secara riset laboratorium Bu? udah Terbukti ya Bu ya? Iya. Berarti kandungan di buah kurma itu ya? Iya, sifatnya penyubur kedua belah pihak. Oh, kayak hormon gitu ya Bu ya? Iya.
Itu rasa buah kurma yang mentah itu Bu, manis, asam atau gimana? Cepet, iya. Oh, sepet. Nggak ada rasa manis atau asam dia? Cepat aja dia, belum ada rasanya selain cepat gitu. Airnya banyak dia. Sepet ya, berarti sama kayak pinang muda itu ya Bu, Iya, ya, sepet pas, ya? persis. Cepat dia. Itu makanya dia kental gitu penyubur. Karena cepat kali memang kental dia kalau kita entahkan gitu memang nampak situ kental kali. Jadi maaf cakap kalau laki-laki yang apa dia pengentalnya penyubur gitu. Untuk apa ya, sperma gitu ya Bu ya? Iya. Makanya adanya syaratnya itu dibuat karena maaf cakap misalnya siap dia bersetubuh gitu kan ada yang mau kencing gitu kan. Ini enggak, kalau dia misalnya udah campur dia kaki rapatkan gitu, jangan keluar apanya tadi. Tahan di dalam. Itu kalau menurut yang Ibu tahu itu dia harus berapa kali konsumsi Bu kalau untuk penyubur itu Bu? Yang sudah berhasil dari itu sempat juga dia 2 bulan 4 kali ngambil. 2 bulan ya? 2 bulan berarti rutin setiap hari dia konsumsi ya Bu? Iya, dikonsumsi pagi sama malam mau tidur. Terus kalau kurma itu Bu, kayak salak ini kan dia tahan 10 hari ya, tadi Bapak itu bilang ya. Kalau buah kurma itu Bu, dia kalau udah dipetik itu yang mentah tahan berapa hari Bu? Kalau kamu taruh ke kulkas di freezernya itu di atas lama. Ini kan nggak ditaruh ke kulkas. Oh, di freezer? Di freezer nggak jadi batu nanti Bu? Enggak di freezernya di bawah. Oh, yang dingin lah ya? Nah, yang dingin, jadi taruh di Tupperware. Oh ya, jangan langsung ya Bu ya? Iya. Jadilah 1 bulan di situ dia segar. Orang dari jauh-jauh dia ngambil kemari, kalau nggak dimasukkan ke sana, yang kadang dipaketkan juga nih, yang nyambung gitu. Jadi Ibu di sini punya ladang segini luasnya Bu. Ibu ada ikut ngontrol juga ke ladang? Ada, sekali-sekali ke ladang juga aku ikut orang ini. Sudah pensiun. Saya lama kerja Pak, 37 tahun. Baru pensiun. Umur 25 pun saya sudah kerja. Belum berumah tangga saya sudah kerja. Berarti terlahir dari keluarga yang susah ya Bu ya? Iya. Kalau saya orang susah orang tua saya. Tapi sekarang di umur Ibu sekian ini udah lumayan ya Bu ya. Jadi udah agak tenang lah gitu Bu. Dibandingkan dengan dulu masih ya. Bisa kerja gitu. Kalau Iya. tenangnya itu kitanya bikin tenang Pak. Yang penting kan sehat-sehat aja Iya, sih Bu ya. Kalau kerja masih bisanya ikut orang itu mangkas salak pun masih Oh Ibu bisa mangkas juga? bisa. Oh. Kalau saya tetapnya kerjaan itu. Jadi Ibu rahasianya Bu, Ibu minum vitamin apa Bu? Kok bisa sehat kayak gini Bu? Apa kalau saya nasi sayur gitu aja. Kalau susu saya apa itu Milo Malaysia itu. Oh Milo Malaysia. Oh itu aja diminum ya Bu? Itu konsumsi. Ramu-ramuan karo Bu? Enggak. Apa malas aku sebenarnya banyaknya entah pakai parma apa udah pun nanti apa enggak jadi pakai. Kalau saya kalau kerja tetapnya kuat. Kalau mangkas itu kalahnya aku bikin penarun masih kuat lah. Mangkas setiap hari atau berapa lama sekali Bu? Dia enggak nentu kalau udah banyak tunasnya pangkas, udah siap pangkas pindah ladang sana gitu. Jadi sampah bekas pangkasan itu dihancurkan lah ya Bu ya? Giling udah ada mesin. Iya biar jadi kompos juga ya Bu ya? Iya, jadi kompos. Wong itu pun enggak bersarang situ. Kayak ini pun bisa jadi kompos ya Bu ini? Bisa. Dibiarin ke tanah lama-lama kan hancur dia itu. Iya. Taruh juga ini ke gang gang naga itu supaya jangan tumbuh rumput. Rumput iya. Dia kayak nahan rumput itu ya Bu. Iya. Bu kalau salak ini Bu, misalkan ada pengunjung yang main-main kemari, mereka mau beli eceran pun dilayani juga ya Bu ya? Dilayani, makanya saya tetap di sini. Oh, berarti Ibu bukannya hanya menjual partai besar aja Bu ya? Partai kecil pun layani ya Bu ya? Dilayani, aku taruh juga di sana. Jualan kuku. Kalau untuk masuk ke pasar buah Brastagi yang di sini Bu, maksudnya nih yang di kota Brastagi ini Bu, tempat wisata itu ada juga masuk? Maksudnya? Yang kan di Tugu Brastagi itu bukan ada pasar buah itu ya? Iya, iya. Nah, itu mereka itu ada beli kemari atau gimana enggak? Itu pakai keranjang kita tiap hari Sabtu kita antar. Kalau ada BT katanya nanti di keranjang Brastagi punya kita lah itu Bapak itu. BT?
BT namanya, benang ukur tarigan, jadi singkat aja BT. Oh gitu. Di keranjang nanti dibuat BT. BT strip BT juga, karena BT itu berstagi juga, double bikin gitu. Oh. Karena di pasar itu pun mungkin ada yang dari mana-mana masuk ya Bu ya, bukan dari sini aja ya Bu. Iya, dari punya orang. Bu, tanah Karo ini Bu yang dekat sama Gunung Sinabung ini tanahnya kayaknya subur ya Bu ya? Iya, subur. Tapi batu-batu. Batu-batu ya. Mudah-mudahan Bu Gunung Sinabung ini aman ya Bu sampai seterusnya lah. Ini belakangan ini udah aman, kita tengok pula nanti. Tapi kan yang kemarin erupsi itu kan Bu udah berapa ratus tahun yang lalu ya kan dia erupsi. Nah Bu, di sini kopi Ibu nggak ada tanam? Kalau kita nggak ada. Dari itu udah ditebangi tanam salak kita. Dulu ladang kita itu tanam jeruk semua, karena udah banyak penyakit jeruknya, kita beralih ke apa? Beralih ke salak ini. Tapi asal mulanya memang jeruk ya Bu ya? Jeruk. Jeruk semua. Kita dulu jeruk kita antar juga ke apa? Ke Kramat Jati, Jakarta. Kramat Jati. Ke Caringin, Bandung. Saya sering ke sana waktu libur dulu. Kalau libur kan sebulan. Kramat Jati itu kan pasar induk memang di Jakarta itu. Jadi saya jualan juga di sana waktu jeruk. Kalau pare panjang gitu kan 1 bulan pare saya di sana juga. Kita ada lapak kita sana. Kita jualan, sekarang kita kontrakkan. Masa-masa jeruk dulu kita beli gitu. Beralih kita ke sini, sewakan orang. Bu, salak ini udah dikirim sampai ke Jakarta belum Bu? Kalau ke Jakarta nggak pernah. Oh, nggak pernah ya. Kenapa Bu? Karena dekat dari Jogja, salak Jogja banyak. Iya. Ngapain ke situ? Sana kan 3.000-nya sekilo. Kalau di Jogja, di Sleman itu kita dekat UGM itu, Universitas Gajah Mada itu salak semua. Kok bisa murah di situ Bu ya? Di mana? Di sana. Apa? Karena di sana kan salaknya apa? Mudah busuk. Kami dulu waktu kosong langganan kami kan masuk juga busuk kita dari sana kan. 2 hari di pasar induk sana udah busuk, nggak tahan lama. Itulah Bu, kadang banyak orang-orang yang nggak paham ya Bu ya. Mereka itu taunya harga murah ya Bu. Iya. Sebenarnya ada harga, ada kualitas gitu ya Bu ya. Di kualitasnya itulah harga. Kayak buah naga pun Bu, yang dari Jawa masuk ke Medan malah lebih murah Bu. Iya, lebih murah. Tapi kalau kualitas memang Tanah Karo ini nomor 1 sih kalau untuk buah-buahan, sayur-sayuran. Memang subur kali Bu tanah di sini ini. Subur, tapi gini banyak batu-batu, tenaga manual semua. Kalau kita bersih-bersihkan pun gitu, pakai cangkol, pakai babat, parang babat. Kalau pakai cangkol batunya kan nggak mungkin bisa hancur Bu. Enggak, apanya di selah-selahnya itu loh dilumputi, antaranya itu lumputi pakai tangan. Ibu tadi dari muda, berarti dari muda itu Ibu udah di pertanian ya Bu ya? Enggak, saya dari gurunya saya. Enggak, maksudnya yang Ibu bilang kerja itu Bu? Maksudnya? Dari umur 20-an udah kerja? Udah, saya 25 udah kerja, udah pegawai negeri saya. Oh, udah jadi guru lah gitu ya? Jadi guru. Bapak pegawai negeri juga? Iya, dia kepala SMP tanah apa? 3 Panah. 3 Panah Kebanjai sana, jalan ke Siantar itu. Pensiun sana dia, kalau saya pensiun sini. Dua-duanya kami pensiunan ini. Tapi berambisi juga ke ladang ini. Ya, oke deh kalau gitu Ibu. Makasih ya Bu atas informasinya Bu. Semoga ini pemirsa pun ada terinspirasi ya. Nah ini contohnya seperti Ibu ini walaupun udah pensiun di umur yang segini pun masih mau kerja ya Bu ya. Iya. Nah coba pemirsa lihat ini pekerjanya udah pada istirahat makan siang ya pemirsa ya. Udah pada kosong, nanti setelah mereka itu makan selesai makan jam 1 ya Bu ya. Iya, jam 1. Nah jam 1 nanti mereka itu mulai kembali kerjanya. Nah pemirsa kan udah lihat kan orangnya udah pada nggak ada lagi. Nah coba pemirsa lihat Ibu ini. Ibu ini seorang pemiliknya di sini pemirsa. Nah menandakan Ibu ini memang sangat serius sekali. Saya pun sampai salut loh lihat Ibu ini. Nah lihat ketekunan Ibu ini pemirsa. Nah tinggal Ibu ini sendiri kan yang kerja di sini kan. Ibu belum makan, udah makan belum? Apa? Jam 11 tadi aku makan. Oh iya. Makan galaknya makan. Nanti kita cerita nggak makan makan. Iya nggak apa-apa. Ntar kita makan salaknya ya.
Oke pemirsa, sekian video singkat ini ya pemirsa ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan video ini pun bisa menginspirasi ya buat pemirsa itu, biar bisa tahu gimana caranya jadi seorang petani, gimana suka dan dukanya itu seorang petani. Mungkin ibu ini di sini kan dekat dengan Gunung Sinabung ya, makanya terkena dampak dari Gunung Sinabung. Mungkin untuk daerah lain kan nggak ada gunung Merapi ya Bu ya. Mungkin yang nggak ada gunung Merapi itu pun suka dukanya yang dari lain pun mungkin ada ya Bu ya. Entah hama, entah apa ya Bu ya. Entah bencana alam, banjir atau apa ya, pasti ada itu pemirsa. Nggak mungkin setiap perjalanan itu ada yang mulus. Contohnya aja kita jalan mau kemari aja tadi pemirsa, jalannya ada yang mulus, ada yang berlubang. Nah begitulah kehidupan ini pemirsa. Jadi oke, sekian pemirsa video dari saya ya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.